Selamat datang kembali teman-teman di saluran kita yang kita cintai, inspirasi sukses, inspirasi kehidupan. Tetap nyaman, rileks, dan fokus. Ini adalah lanjutan dari materi kita, memahami pentingnya pikiran positif sebagai pondasi sukses. Kemudian yang kedua, memprogram ulang pikiran mencapai tujuan besar. Yang ketiga ini kita sudah lewati juga. Yang ketiga, mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Sekarang kita masuk ke materi keempat, melatih pikiran untuk fokus pada solusi bukan masalah. Ini ada hubungannya dengan kemarin ini materi sebelumnya, yaitu kegagalan. Sekarang kita fokus pada solusi bukan masalah. Orang dengan pikir positif cenderung fokus pada solusi daripada terjebak dalam masalah. Jadi fokus pada solusi. Jadi solusi bukan masalahnya. Ketika dia dihadapkan pada tantangan, mereka langsung mencari cara untuk mengatasi masalah, bukan mengeluh atau menyalahkan keadaan. Fokus pada solusi mungkin kita berpikir lebih kreatif dan produktif. Jadi memunculkan kreativitas dan produktivitas. Nah ini juga ini. Jadi kalau kita selalu berfokus pada solusi, kita akan lebih kreatif dan produktif. Nah, ini cara aplikasinya. Kita membuat brainstorming bersama tim untuk menemukan solusi kreatif atas tantangan. Bisa jadi kita namanya ini musyawarah. Mungkin ini kalau musyawarah ialah musyawarah. Nah, musyawarah. Minta pendapat dan solusi dari karyawan atau stakeholder. Jadi ini bisa kita terapkan ini brainstorming ke tim-tim yang terlibat dalam sebuah program atau proyek. Kita melakukan rapat untuk menemukan solusi kreatif atas tantangan atau tantangan bisnis atau apapun yang kita hadapi dalam perjalanan bisnis itu. Musyawarah kita disuruh untuk bermusyawarah, minta pendapat dari karyawan atau stakeholder, setiap orang-orang yang terlibat dalam sebuah program. Gunakan pendekatan bagaimana jika. Nah ini ya, bagaimana jika untuk membuat kemungkinan solusi. Jadi kemarin di materi sebelumnya kita membuat solusi minimal 3 solusi. Minimal 3 solusi. Minimal 3 solusi ya, supaya lebih fleksibel. Kita itu. Kemudian diuji setiap solusi. Nah itu. Jadi kita harus membuat, sebenarnya kalau setiap orang misalnya ada 10 orang, setiap orang misalnya setiap orang menemukan 3 solusi, kalau ini solusi, kalau 10 orang, berarti bisa ada 30 solusi. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Solusi kemudian ya nanti kan ini dimunculkan 3 solusi terbaik. Nah, ada di sini 3 solusi terbaik. Kemudian 1 yang terbaik. Nah, itu. Jadi diseleksi solusinya. Ini. Jadi pikiran positif itu melatih pikiran untuk fokus pada solusi bukan masalah. Jadi pentingnya pikiran positif itu membuat orang kreatif dan produktif sebenarnya. Jadi tidak asal-asal kita harus berpikir positif. Nah ini banyak. Ini caranya kita ulang lagi, brainstorming, rapat atau musyawarah, kemudian gunakan pendekatan bagaimana jika seperti ini, bagaimana jika ini jadi ini, peluang ini, kemungkinan solusi sebenarnya ini. Jangan tertutup, istilahnya ini jangan menutup kemungkinan. Jadi kita tambahkan lagi semua tetap dicatat ya. Jadi semua
semua kemungkinan solusi dicatat dalam storyboard. Itu storyboard itu metodenya Walt Disney, begini saya. Storyboard itu bagus. Jadi semua kemungkinan itu dicatat. Jadi boleh jadi kita catatan, boleh jadi satu solusi tidak cocok hari ini, tapi cocok besok. Besok diterapkan. Begitu. Jadi semua solusi itu dicatat. Boleh jadi solusi boleh jadi satu solusi tidak cocok hari ini, tapi cocok besok untuk diterapkan. Itu. Jadi kita fokus pada solusi bukan masalah. Contoh aplikasinya ini Jeff Bezos lagi ini orang kaya lagi, pendiri Amazon. Fokus pada solusi. Ketika Amazon mulai menghadapi tantangan dengan pengiriman cepat, ini jadi ada Bezos merancang solusi dengan membangun pusat distribusi di seluruh dunia. Betul ini. Ada ini pusat distribusi. Pendekatan solusi ini membuat Amazon dikenal dengan kecepatan dan efisiensi dan menjadi salah satu e-commerce terbesar di dunia. Ini saya mendaftar affiliate ini, affiliate teman-teman yang mau affiliate di Amazon. Bisa ini. Teman-teman yang mau ikut di Amazon itu ini e-commerce global. Jadi ini materi keempat, pentingnya pemikiran positif itu fokus pada solusi bukan masalah. Kemudian brainstorming, musyawarah, kemudian fokus solusi, kemudian bermusyawarah, minta rembuk. Ini cara nunjuk solusi. Ini contoh-contohnya. Kemudian referensi buku 7 Habits of Highly Effective People. Ini buku bestseller juga, Stephen Covey. Buku ini mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi lebih efektif dengan mengembangkan kebiasaan yang berfokus pada solusi dan proaktif dengan menghadapi banyak masalah. Demikian teman materi keempat kita. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu mengembangkan jaringan positif dan lingkungan yang mendukung. Demikian dari Inspirasi Sukses dan Inspirasi Kehidupan. Mudah-mudahan kita sukses semuanya.